Selamat pagi pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Najma Purnama Putri dalam program Kilas TV yang akan menyajikan informasi yang terkini dan terpercaya untuk Anda. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan alun-alun Kota Bogor menjelang Ramadan dipenuhi dengan ketegangan. Sejumlah pedagang terlibat dalam adu argumen dengan petugas Satpol PP saat proses penertiban berlangsung. Pedagang menilai bahwasannya pemerintah belum memberikan solusi yang jelas terkait dengan relokasi tempat mereka berjualan. Sementara itu, petugas Satpol PP menegaskan bahwasannya kawasan trotoar sekitar alun-alun tidak diperbolehkan atau dipergunakan untuk aktivitas berjualan. Berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Saya Fajri Abdullah melaporkan langsung dari alun-alun Kota Bogor. Jadi kami di sini mengamati langsung terkait ketegangan antara pedagang kaki lima dan juga Satpol PP. Yang kita semua tahu dari awal tahun 2026, pedagang kaki lima di trotoar alun-alun Kota Bogor sudah ditertibkan. Namun belum ada rencana relokasi yang tepat yang bisa diterima oleh para pedagang kaki lima. Tidak boleh ada PKL di sekitar alun, terutama di pedestrian. Berarti ini aturannya, aturan dan kebijakan ini nggak ada sangkut pautnya sama bulan Ramadan gitu, Pak? Ada hubungan dengan Ramadan. Kan ini sebelum Ramadan, karena ini kan sebelum Ramadan sudah dibuat. Saya memohon sama Komisi 2, tolong diizinkan di sini selama bulan puasa. Ini bukan mencari kekayaan, di sini dia bikin video deh. Kami mencari makan sesuap nasi. Dari pagi kami nggak boleh, jam 5:30 tetap juga nggak boleh. Ya. Pemerintah menilai penertiban diperlukan untuk menjaga ketertiban kawasan dan mengembalikan fungsi trotoar. Namun di sisi lain, para pedagang berharap tetap dapat mencari solusi agar mereka masih dapat berjualan tanpa melanggar aturan. Ada kesalahan tata kota ya, yang tidak ketika ruang publik ada, alun-alun ini ruang publik ya, di mana harus disiapkan kuliner, ya dong, food courtnya harus dipikirin gitu kan. Nah itu yang bikin kesalahan mereka itu tidak bisa mengakuinya gitu kan. Para pedagang berharap bahwa pemerintah memberikan keadilan seperti yang sudah mereka janjikan. Dari alun Kota Bogor, saya Fajri Abdillah, saya kembalikan ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang bulan Ramadan, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Bogor mengalami kenaikan yang signifikan. Di Pasar Sukasari, harga cabai merah keriting dan juga cabai rawit kini berada di kisaran Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh para pembeli. Sebagian warga mengaku bahwasannya mereka harus mengurangi jumlah pembelian cabai atau mencari alternatif bahan masakan lainnya. Pedagang menyebutkan bahwasannya kenaikan harga ini sering terjadi sejak 1 bulan terakhir dari awal Ramadan karena meningkatnya permintaan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Dengan saya Fajri Abdullah melaporkan langsung dari Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat. Menjelang bulan Ramadan, harga cabai rawit merah terpantau melonjak drastis sampai harga Rp100.000 per kilogramnya. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, harga ini naik hampir 2 kali lipat dibandingkan pekan-pekan sebelumnya, yang masih berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi dalam beberapa hari terakhir sering meningkatnya permintaan masyarakat menjelang bulan puasa. Sejumlah pedagang mengaku lonjakan harga dipengaruhi oleh pasokan dari daerah sentra produksi yang berkurang, serta tingginya permintaan pasar. Stok cabai sekarang untuk selama bulan Ramadan aman apa terbatas? Iya, aman sih. Aman ya, masih aman. Harga doang yang stabil. Iya. Sementara itu, dampak kenaikan harga paling dirasakan oleh ibu rumah tangga. Beberapa warga yang kami temui mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian cabai, bahkan hanya membeli dalam jumlah kecil, mulai dari Rp50.000 hingga Rp10.000 per transaksi. Ada pula yang memilih mengganti jenis cabai atau mengurangi porsi sambal untuk menekan pengeluaran. Apakah kenaikan harga cabai mempengaruhi kebutuhan belanja sehari-hari? Pastinya mempengaruhi sih, karena cabai kan kayak jadi bahan utama yang perlu buat masak.
Hingga saat ini, warga berharap adanya langkah kebijakan dari pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan agar warga tidak merasa terbebani. Dari Pasar Gembrong Sukasari, saya melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang Hari Raya Lebaran, layanan penitipan sepeda motor di kawasan Stasiun Bogor diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pengelola penitipan kendaraan menyebutkan bahwa lonjakan kendaraan biasanya terjadi sekitar 1 minggu sebelum Lebaran. Berikut laporan selengkapnya. Selamat malam pemirsa, dengan saya Fajri Abdillah melaporkan langsung dari Stasiun Kota Bogor terkait peningkatan aktivitas penitipan kendaraan bermotor khususnya roda 2 menjelang mudik Lebaran. Sejumlah pengguna KRL lebih memilih untuk menitipkan kendaraan bermotornya selama mereka pulang ke kampung halaman. Menjelang arus mudik Lebaran, aktivitas penitipan kendaraan di kawasan Stasiun Bogor mulai mengalami peningkatan. Sejumlah pengguna KRL memilih menitipkan kendaraan mereka selama pulang ke kampung halaman. Jadi di per hari ini tuh kapasitas total parkir di sini ada berapa, Pak? Berapa motor? Sekitar 750 sampai 800 motor. Kalau full? Kalau full. Kalau enggak ya minimal di sekitar 550. Nah, cuman hari Senin sampai hari Jumat. Itu juga kalau full. Kalau hari Sabtu sama Minggu kan banyak yang istirahat kerja, jadi paling cuma 350 sampai 250. Pantauan di sekitar Stasiun Bogor menunjukkan area parkir inap dipadati kendaraan khususnya roda 2. Pengelola parkir mengaku permintaan penitipan kendaraan ini mulai meningkat sejak awal pekan. Mengapa Anda memilih menitipkan kendaraan di sekitar Stasiun Bogor? Karena saya sudah sering juga dan lebih murah juga harganya dibandingkan di dalam, karena di dalam tuh per jam ya, kalau di luar hanya 5.000 itu bisa sampai malam. Saya melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tengah aktivitas perkembangan kawasan Kemang, terdapat suatu wilayah yang menawarkan suasana yang berbeda. Di tempat ini dikenal dengan lingkungan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Meskipun terlihat sederhana, suasana yang damai di tempat ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat yang datang berkunjung. Lalu, seperti apa sih sebenarnya kondisi di suasana daerah tersebut? Tim kami sudah hadir di lokasi tersebut. Nah, pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup dari sesi pertemuan kita pada hari ini. Saya, Najwa Purnama Putri, pamit undur diri. Di Telaga Kahuripan, Kemang, Kabupaten Bogor, ada sebuah danau yang menjadi landscape lingkungan pemukiman. Namanya Danau Samasta. Danau Samasta ini menghadirkan pemandangan danau dengan pepohonan di sekelilingnya. Keberadaan danau ini memberikan nuansa ruang terbuka hijau di tengah kawasan hunian. Area di sekeliling danau juga ditata agar warga di sekitar bisa bersantai dan menikmati sore di danau ini. Tidak hanya menawarkan pemandangan danau, kawasan di sekitarnya juga memiliki sejumlah tempat kuliner yang melengkapi suasana di kawasan Danau Samasta ini. Biasanya kapan waktu paling ramai pengunjung datang ke kawasan ini? Paling ramai pengunjung itu di hari Minggu sama di hari Sabtu. Di hari-hari weekend itu selalu ramai di sini. Terus apakah pengunjung yang datang kebanyakan untuk menikmati pemandangan danau atau kuliner?
Kalau kebanyakan sih di sini itu 100% pada nikmatin suasana di sini gitu, di area sini gitu. Kalau untuk kulinernya tuh kurang, karena di sini itu banyak lahan untuk yang pada lari pagi atau lari sore jogging, terutama di danau. Selain menghadirkan pemandangan danau yang tenang, kawasan Telaga Kahuripan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi. Salah satunya adalah kolam renang yang berada tidak jauh dari area danau. Sejak kapan kolam renang ini beroperasi di kawasan Telaga Kahuripan? Kalau kolam renangnya itu dari tahun 2002. 2002? Iya, 2002. Terus kapan sih waktu paling ramai pengunjung datang ke kolam renang ini? Paling ya pas weekend atau liburan sekolah. Untuk menikmati pemandangan danau sambil mencicipi kuliner di sekitarnya, masyarakat Kota Bogor gak perlu jauh-jauh lagi untuk keluar kota. Di Telaga Kahuripan, Danau Samasta menawarkan pemandangan danau yang tenang serta kuliner enak di sekitarnya. Dari Telaga Kahuripan, Kemang, Kabupaten Bogor, saya Fajri melaporkan.